Saudara dan saudari, perikop Injil hari ini dari Lukas pasal 9 ayat 57 sampai 62. Mari kita awali dengan tanda kemenangan Kristus Tuhan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara dan saudari, perikop Injil hari ini dari Lukas pasal 9 ayat 57 sampai 62. Kita awali dengan tanda kemenangan Kristus Tuhan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekali peristiwa ketika Yesus dan murid-muridnya sedang dalam perjalanan, datanglah seorang di tengah jalan berkata kepada Yesus, "Aku akan mengikuti engkau kemanapun engkau pergi." Yesus menjawab, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi Anak Manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Lalu kepada orang lain Yesus berkata, "Ikutilah aku." Dan orang itu berkata, "Izinkan aku pergi dahulu menguburkan Bapakku." Tetapi Yesus menjawab, "Biarlah orang mati menguburkan orang mati. Tetapi engkau pergilah dan wartakanlah kerajaan Allah kemana-mana." Seorang lain lagi berkata, "Tuhan, aku akan mengikuti engkau, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku." Tetapi Yesus menjawab, "Setiap orang yang siap untuk membajak, tetapi menoleh ke belakang, tidak layak untuk kerajaan Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara dan saudari, perikop Injil yang kita dengar bersama-sama tadi adalah perihal pemuritan atau hal menjadi murid Yesus yang sejati. Ada 3 kalimat yang diucapkan Yesus yang pantas untuk menjadi perhatian kita. Yang pertama, Yesus katakan serigala mempunyai liang, burung mempunyai sarang, tetapi Anak Manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Yesus memberikan warning bagi kita bahwa mengikuti Dia itu bukan sebuah garansi untuk mendapatkan harta duniawi, jabatan manusiawi. Bahkan dalam situasi ekstrim, mungkin orang akan kehilangan hal-hal duniawi seperti itu. Orang menjadi miskin dalam tanda petik untuk hal-hal yang begitu dikejar dan dibanggakan oleh dunia. Tetapi orang akan menjadi kaya, kaya secara spiritual, kaya secara rohani. Orang semakin berharga, bernilai di hadapan Tuhan karena yang dia cari bukan harta duniawi, melainkan harta surgawi. Yang kedua, Yesus juga menegaskan, biarkanlah orang mati menguburkan orang mati. Sepintas selalu kita katakan sadis. Tetapi Yesus kerap kali memang berbicara ekstrim. Hanya mau mengatakan bahwa ketika orang memutuskan untuk menjadi murid Tuhan, orang harus siap untuk meninggalkan segala ikatan keluarga, hal-hal duniawi, bahkan apa yang dianggap sebagai etika, norma manusiawi, itu pun harus siap untuk ditinggalkan demi komitmen iman kepada Yesus. Tetapi kita percaya semakin orang mengimani Yesus, semakin orang mengasihi dan peduli akan kehendaknya, maka hal-hal yang baik, hal-hal yang benar pada tataran manusiawi dan duniawi pun dengan sendirinya akan terlaksana.
Jadi kalimat tersebut tidak perlu harus kita artikan secara harafiah, dan memang bukan itu yang Yesus maksudkan atau yang Yesus kehendaki. Yang ketiga, Yesus juga mengatakan barang siapa yang siap untuk membajak tetapi ia masih menoleh ke belakang, ia tidak layak untuk kerajaan Allah. Sebuah warning yang mau mengingatkan kita untuk hidup pada hari ini, di sini dan sekarang. Jangan sampai orang terpenjara oleh masa lalu, entah masa lalu yang begitu menyenangkan dan membahagiakan, ataupun sebaliknya masa lalu yang kelam, yang menyakitkan. Sebagai murid Tuhan, kita harus menjadi tuan bagi masa hidup kita, masa lalu, masa sekarang maupun masa depan. Dan jangan sampai kita menjadi budak ataupun diperbudak oleh masa lalu kita, sehingga kita menjadi manusia yang tidak happy hari ini, manusia yang tidak punya pengharapan untuk hari esok. Ia hidup di dalam penjara masa lalu yang bisa sangat membuat dia ternina-bobokan, karena masa lalu yang dalam tanda petik adalah surga, ataupun sebaliknya ia kehilangan segala daya dan upaya serta pengharapan karena terpenjara oleh masa lalu yang kelam dan menyakitkan. Saudara dan saudari, mari kita terus berjuang. Mari terus kita juga memanjatkan doa supaya selalu memiliki semangat dan pengharapan untuk menjadi seorang murid Tuhan yang semakin hari semakin sejati, semakin qualified, semakin berbobot dan bernilai. Mungkin bukan di hadapan manusia, tapi di hadapan Allah sendiri. Tuhan Yesus memberkati kita semua dalam nama Bapa dan Putra dan